Cerita-cerita yang memang sulit dipercaya atau diterima oleh akal sehat. Berada di tengah kawasan yang relatif tenang, nyaman, damai, yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Sejak awal Gunung Kemukus bukan tempat wisata, melainkan lokasi ziarah pada para manusia atau penduduk yang ada di wilayah sana. Namun, yang menyebutkan bahwa praktik menyimpang sebagai ajaran Pangeran Samudro. Gunung ini kecil, tidak tinggi, tapi namanya dikenal sampai ke luar negeri. Ada yang datang hanya untuk berdoa, ada yang datang karena mitos, dan ada juga orang yang pulang dengan cerita-cerita yang memang sulit dipercaya atau diterima oleh akal sehat. Nah, pertanyaannya, apakah Gunung Kemukus ini memang benar-benar tempat pesugihan? Atau justru sejarahnya selama ini disalahpahami oleh banyak orang karena beredar banyak tafsiran-tafsiran dari masyarakat tertentu. Oke, di video kali ini kita akan membahas misteri dari Gunung Kemukus yang belum banyak orang yang tahu. Mulai dari sejarah aslinya, tokoh di baliknya, hingga bagaimana mitos ini bisa berubah menjadi cerita yang kontroversial di kalangan masyarakat luar. Pastikan stay tune terus di sini, jangan kemana-mana, jangan di skip, masih bersama kami dalam Jejak Kurupan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah lokasi gambaran umum. Gunung Kemukus sendiri itu kan terletak di Kabupaten Sragen, tepatnya di wilayah Jawa Tengah. Berbeda dengan gunung besar lainnya. Gunung Kemukus ini ya lebih menyerupai bukit dan berada di tengah kawasan yang relatif tenang, nyaman, damai, asri, penduduknya sopan, ramah. Namun, meski kecil, tempat ini ternyata menyimpan daya tarik spiritual yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Dan yang menarik, sejak awal Gunung Kemukus bukan tempat wisata, melainkan lokasi ziarah. Kenapa sekarang bisa menjadi atau beralih fungsinya? Yang kedua, tentu sejarah Pangeran Samudro. Di puncak Gunung Kemukus sendiri, ini terdapat makam Pangeran Samudro. Siapa sih Pangeran Samudro ini? Konon katanya, Pangeran Samudro ini adalah tokoh yang diyakini masih memiliki hubungan dengan kerajaan Majapahit. Dan menurut cerita-cerita rakyat yang beredar, Pangeran Samudro ini adalah sosok bangsawan. Nah, Pangeran Samudro dikenal memiliki niat baik dan keinginan menyebarkan ajaran moral pada para manusia atau penduduk yang ada di wilayah sana. Namun, kisah hidupnya itu berakhir tragis. Ini adalah konon dari cerita yang sudah ada turun-temurun. Yang sering dilupakan orang adalah tidak ada catatan sejarah resminya yang menyebutkan bahwa praktik menyimpang sebagai ajaran Pangeran Samudro. Jadi di sini banyak sejarawan dan budayawan itu yang memang percaya bahwa makna ajaran aslinya adalah sifat simbolis, bukan harfiah. Kalau kita lihat dari sini, berarti banyak pelencengan-pelencengan yang mulai dilakukan atau ditafsirkan. Yang ketiga, awal mula misteri dan salah tafsir. Nah, ini menarik ya. Mitos ini mulai berkembang ketika pesan spiritual itu memang benar-benar disampaikan secara bahasa kiasan, lalu ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat, diperkuat oleh cerita dari mulut ke mulut, dibesar-besarkan oleh sensasi media. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang ini adalah Gunung Kemukus itu perlahan berubah cerita. Dari mulai tempat ziarah menjadi tempat
yang penuh stigma dan kontroversial di masyarakat. Padahal menurut tokoh masyarakat setempat, inti ajarannya adalah niat, doa, lagu spiritual, dan bukan tindakan yang menyimpang. Berarti banyak orang-orang yang datang ke sana bukan hanya dengan niat yang tulus. Ada sesuatu yang mereka bawa, mereka simpan di hati mereka masing-masing. Dan yang keempat adalah fakta yang jarang diketahui. Nah, ini ada sebuah fakta yang memang banyak orang yang belum mengetahuinya. Kita akan bahas di sini. Jadi di sini mulai banyak peziarah yang datang itu hanya untuk berdoa, bukan karena mitos. Pemerintah daerah sendiri sudah mengupayakan mengembalikan fungsi budaya religi. Jadi ada 3 sebuah kegiatan. Ada doa bersama, ada pelestarian budaya Jawa, dan ada edukasi sejarah lokal. Gunung Kemukus sendiri ini sebenarnya adalah contoh bagaimana cerita yang tidak diluruskan bisa mengalahkan hasil dari sejarah aslinya. Kita bisa belajar dari sini. Warisan yang selalu diturun-temurunkan dengan cerita-cerita, anggapan-anggapan yang salah, maka akan berkembang menjadi sesuatu yang salah. Yang kelima adalah pelajaran dari Gunung Kemukus. Di sini akan kita ambil sebuah pelajaran yang kita dapatkan dari Gunung Kemukus ini. Dari Gunung Kemukus kita bisa belajar bahwa tidak semua mitos itu fakta sejarah bisa berubah jika tidak dijaga. Sensasi seringkali itu lebih cepat menyebar daripada kebenaran tempat. Ini mengingatkan kita untuk kritis, tidak menelan cerita secara mentah-mentah, dan menghargai budaya itu dengan cara yang benar. Kita tahu kita adalah bangsa Indonesia yang mempunyai adat, tradisi, dan sopan santun yang bukan hanya dikenal oleh lokal, tapi sudah terkenal di mancanegara. Itu yang harus kita selalu terapkan kepada generasi-generasi kita. Jadi di sini kalau kamu suka konten sejarah, misteri, dan budaya yang dibahas secara kritis dan edukatif, kamu bisa like video ini supaya lebih banyak orang tahu sisi lain dari Gunung Kemukus itu sendiri. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel ini masih banyak misteri-misteri Nusantara yang kita akan bahas. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, apakah mitos seringkali menutupi kebenaran sejarah yang ada? Karena memahami sejarah ini adalah bukan soal percaya atau tidak, tapi ini adalah soal mau mencari kebenaran atau tidak. Sekian dalam segmen pertemuan kali ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan buat rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam episode selanjutnya.